Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanganan pertama pada pasien ARDS. Saya dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, dari Fakultas Ilmu Kesehatan, dari kelompok 4, kelas 6B Keperawatan, yang anggotanya terdiri dari Abidatul Muslihah, Anistiawati, dan Evi Rafika. Apa sih ARDS itu? ARDS yaitu Acute Respiratory Distress Syndrome atau sindrom gangguan pernafasan akut, adalah suatu kondisi pada paru-paru yang menyebabkan kadar oksigen dalam darah menjadi rendah. ARDS dapat mengancam nyawa karena organ-organ tubuh Anda membutuhkan darah yang kaya oksigen untuk bekerja dengan baik. Orang yang mengalami ARDS biasanya memiliki penyakit lain atau cedera berat. Biasanya orang dengan mengalami ARDS ketika mereka sedang dalam perawatan di rumah sakit. Untuk memahami ARDS lebih jauh, akan lebih mudah jika Anda memahami bagaimana paru-paru bekerja. Ketika Anda bernafas, udara melewati hidung dan mulut ke dalam tenggorokan Anda. Udara kemudian berpindah ke kantung udara di dalam paru-paru Anda. Kantong ini disebut alveoli. Pembuluh darah kecil yang menempel pada kantong alveoli disebut pembuluh darah kapiler. Oksigen mengalir dari kantung udara ke kapiler dan kemudian masuk ke aliran darah. Darah membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Pada orang yang mengalami ARDS, infeksi, cedera, atau kondisi lain yang menyebabkan kapiler paru-paru bocor, sehingga kantung udara terisi cairan, sehingga mengurangi volume udara yang masuk ke dalam kantung-kantung udara tersebut, dan kemampuan untuk memindahkan cukup oksigen ke dalam aliran darah yang berkurang. Akibatnya, organ tubuh seperti ginjal dan otak tidak mendapatkan oksigen yang mereka butuhkan. Tanpa oksigen, organ-organ mungkin tidak berfungsi dengan baik atau mungkin tidak berfungsi sama sekali. Jika Anda kesulitan bernafas, hubungi dokter atau segera pergi ke UGD terdekat. Tanda gejala ARDS. Tanda-tanda dan gejala pertama ARDS terasa seperti Anda tidak bisa mendapatkan cukup udara ke paru-paru, pernafasan cepat, dan tingkat oksigen darah rendah. Tanda gejala lain tergantung pada penyebab ARDS. Mereka mungkin terjadi sebelum ARDS berkembang. Misalnya, jika pneumonia yang terjadi penyebab ARDS, Anda mungkin mengalami batuk dan demam sebelum Anda merasakan sesak nafas. Kadang-kadang, orang yang mengalami ARDS mengembangkan tanda dan gejala seperti tekanan darah rendah, kebingungan, dan kelelahan ekstrim. Ini mungkin berarti bahwa organ-organ tubuh seperti ginjal dan jantung tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup dari darah. Banyak kondisi atau faktor dapat secara langsung atau tidak langsung melukai paru-paru dan menyebabkan ARDS. Beberapa penyebab yang umum terjadi adalah sepsis, kondisi di mana bakteri menginfeksi aliran darah. 2. Pneumonia merupakan infeksi di paru-paru. Ketiga, perdarahan hebat yang disebabkan oleh cedera pada tubuh. Keempat, cedera pada dada atau kepala seperti pukulan berat. Kelima, menghirup asap berbahaya. Keenam, menghirup isi perut yang keluar dari mulut. Tidak jelas mengapa beberapa orang yang sakit atau terluka parah mengalami ARDS dan yang lainnya tidak. Para peneliti mencoba mencari tahu mengapa ARDS berkembang dan bagaimana pencegahannya. Orang yang beresiko terkena ARDS memiliki kondisi atau penyakit yang dapat secara langsung atau tidak langsung melukai paru-paru mereka.
Jika Anda memiliki ALDS, Anda dapat mengalami masalah medis lainnya saat berada di rumah sakit. Masalah yang paling umum adalah infeksi, karena berbaring untuk waktu yang lama dapat menempatkan Anda pada risiko infeksi seperti pneumonia. Kedua, pneumotoraks adalah paru yang kompleks. Kondisi di mana udara atau gas terkumpul di ruangan sekitar paru-paru. Ketiga, luka parut paru-paru, yaitu menyebabkan paru-paru menjadi kaku dan membuat sulit bagi mereka yang mengembang dan mengisi dengan udara. Keempat, pembukaan darah. Pencegahan ALDS ada 3. Yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok dan menjauhi paparan asap rokok. Kedua, menjalani imunisasi flu setiap tahun dan imunisasi PCV setiap 5 tahun untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi paru. Yang ketiga, menghentikan konsumsi minuman beralkohol. Penanganan pada pasien ALDS. Untuk menangani ALDS, langkah pertama yang harus kita tempuh adalah menentukan apakah Anda benar-benar memiliki kondisi ini. Anda mungkin memiliki ALDS atau kondisi lain yang menyebabkan gejala serupa. Untuk mengetahuinya, dokter Anda dapat merekomendasikan 1 atau lebih tes berikut ini. Yang pertama, analisa gas darah. Tes ini menunjukkan kadar oksigen dalam darah Anda. Tingkat oksigen yang rendah dalam darah mungkin merupakan tanda ALDS. Kedua, X-ray toraks, yaitu digunakan untuk mengambil gambar struktur di dada Anda, seperti jantung, paru, dan pembuluh darah. Tes ini dapat menunjukkan apakah Anda memiliki cairan ekstra di paru-paru Anda. Ketiga, tes darah, seperti pemeriksaan darah lengkap, kimia darah, dan kultur darah. Keempat, kultur dahak, digunakan mengetahui apakah organisme pada dahak Anda. Kultur dahak dapat membantu menemukan penyebab infeksi. Kelima, selain itu, pemeriksaan CT scan juga dilakukan untuk mencari kelainan pada paru-paru, jantung yang mungkin menjadi penyebab masalah ini. Bersamaan dengan melakukan pemeriksaan penunjang, orang yang diduga mengalami ALDS akan diberikan terapi oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuhnya. Yaitu yang pertama, memberikan bantuan oksigen melalui selang hidung atau masker bagi pasien dengan gejala ringan. Kedua, memasang alat bantu nafas dan ventilator untuk membantu mengalirkan oksigen ke paru-paru. Ketiga, memberikan cairan melalui infus. Keempat, memberikan asupan nutrisi menggunakan selang nasogastrik yang dipasang melalui hidung. Kelima, memberikan obat antibiotik untuk mencegah dan mengatasi infeksi. Keenam, memberikan obat pengencer darah untuk mencegah penggumpalan darah di kaki dan paru-paru. Ketujuh, memberikan obat pereda nyeri, obat untuk mengurangi asam lambung, dan obat untuk meredakan kecemasan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.